Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang struktur tubuh, bentuk tropozoid, skizon, dan gametosis dalam pembacaan di mikroskop dan siklus hidup dari Plasmodium oval. Plasmodium ovale adalah plasmodium yang banyak ditemukan di Afrika, terutama Afrika Barat dan pulau-pulau di Pasifik Barat. Morfologi mirip Plasmodium vivax, menyebabkan malaria ovale atau malaria tertinia benigna ovale. Dapat dorman di hati manusia. Parasit ini lebih langka daripada dua parasit lainnya dan tidak seberapa Plasmodium falciparum. Struktur tubuh morfologi Plasmodium oval, yaitu tropozoid, skizon, dan gametosit. Jenis parasit ini memang tidak terlalu berbahaya, namun juga bisa mengakibatkan gejala seperti misalnya anemia atau kekurangan darah. Namun gejala ini termasuk gejala yang ringan sehingga tidak mengancam, membahayakan, dan juga tidak mengakibatkan hal-hal yang fatal yang sampai mengancam kehidupan. Namun walaupun begitu, Anda tetap tidak boleh menyepelekan jenis parasit yang satu ini dan juga tetap waspada. Tropozoid. Stadium tropozoid terdiri dari ukuran kecil dan jumlahnya sedikit. Kedua, bentuk padat. Ketiga, kromatin besar dan irregular. 4, pigmen kuning kecoklatan. 5, memiliki inti tunggal berwarna merah. 6, sitoplasma agak teratur. 7, titik Schuffner di sini disebut titik James yang terbentuk sangat dini dan tampak jelas. 8, padat dengan kromatin besar. Skizon. Pada stadium skizon terdiri dari 1, ukuran hampir memenuhi eritrosit, 2, bentuk bersegmen, 3, merozoid antara 6 sampai 12, 4, pigmen berkumpul di tengah, 5, sitoplasma mengelilingi masing-masing inti, 6, inti besar berpigmen coklat gelap, 7, terlihat titik Schuffner dalam bayangan merah. Berikutnya, stadium gametosit. Untuk struktur tubuh stadium gametosit pada Plasmodium ovale dapat dilihat pada gambar di samping. Stadium gametosit sendiri bentuknya membulat hingga oval sebesar eritrosit. Sitoplasma berwarna biru pucat, inti tunggal padat berwarna merah pada makrogametosit atau gametosit betina. Kemudian mikrogametosit atau gametosit jantan, intinya tunggal menyebar berwarna merah muda, sedangkan sitoplasmanya berwarna pucat kemerahan dan terlihat titik Schuffner dalam bayangan merah. Siklus hidup dari Plasmodium. Siklus hidup dari keempat Plasmodium berlangsung secara aseksual atau skizogoni dalam tubuh manusia dan secara seksual atau sporagoni dalam tubuh nyamuk Anopheles. Saat menggigit manusia, nyamuk Anopheles sp yang terinfeksi Plasmodium akan menginokulasi sporozoid dari air ludahnya ke sirkulasi darah manusia. Aksesual skizogoni. Di dalam hospes perantara, terjadi pembiakan aksesual disebut juga fase intrinsik. Siklus aksesual terdiri dari fase yang berlangsung di dalam parenkim sel hepar, skizogoni eksoeritrositik, dan fase eritrosit, skizogoni eritrositik. Fase eksoeritrositik. Pada fase eksoeritrositik, sporozoid akan menginvasi hepatosit atau sel hati, bereplikasi secara aseksual, dan mengalami maturasi menjadi skizogoni. Skizogoni atau proses pemisahan akan menghasilkan sekitar 15.000 parasit anak yaitu merozoid, kemudian ruptur dan dilepaskan atau dikeluarkan dari sel hati. Pasien asimptomatik selama siklus eksoeritrositik. Siklus eksoeritrositik berlangsung selama 9-17 hari untuk Plasmodium ovale. Sejumlah sporozoid Plasmodium ovale dan Plasmodium vivax tidak akan berkembang menjadi merozoid dalam siklus eksoeritrositik, melainkan menjadi hipnozoid. Hipnozoid mampu bertahan atau dorman di hepatosit dalam waktu panjang, yakni beberapa minggu hingga beberapa tahun. Setelah fase dorman tersebut, hipnozoid dapat kembali aktif dan menghasilkan merozoid untuk dilepaskan ke siklus sirkulasi darah. Hipnozoid yang menyebabkan kasus malaria relaps. Fase eritrositik. Merozoid kemudian menginfeksi eritrosit yang menandai awal fase eritrositik.
Merozoit kemudian berkembang menjadi trofozoit imatur atau cincin, trofozoit matur, terakhir menjadi skizon yang ketika ruptur kembali melepaskan merozoit dan kembali menginfeksi eritrosit normal. Sebagian merozoit berdiferensiasi menjadi gametosit. Gametosit tersebut akan ikut masuk ke dalam tubuh nyamuk Anopheles species saat menggigit manusia. Durasi siklus eritrositik berbeda-beda tergantung pada spesies Plasmodium. Untuk Plasmodium ovale sendiri durasinya sekitar 50 jam yang berimplikasi pada gejala demam. Masa inkubasi untuk Plasmodium ovale yaitu 16-18 hari. Siklus seksual sporogoni. Siklus sporogoni terjadi dalam tubuh nyamuk. Parasit berkembang biak secara seksual yang diawali dengan mikrogametosit mempenetrasi makrogametosit dan menghasilkan zigot. Kemudian zigot berubah menjadi ookinet yang motil dan menginvasi dinding saluran pencernaan tengah atau midgut nyamuk dan berkembang menjadi oosit. Oosit kemudian akan ruptur dan melepaskan sporozoid yang akan masuk ke dalam kelenjar ludah nyamuk.